Mbak Tasya, pastikan standby di ruang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang pada sore hari ini telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka Saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan
agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua. Untuk itu kami persilahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan Sebutkan nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar, itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka. Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Diterima dulu. Ada lagi? Ya, sempat ditetapkan sebagai tersangka dan kalau nggak salah sudah dilakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto dan juga sudah mengenakan rompi orange ya. Dan kini juga belum kelar-kelar, ada pra-peradilan dan bahkan penampilan Pak Hasto saya rasa seperti pengacara ya pada saat menghadiri sidang. Ya terkait ini kita bilanglah kasus keramat lah ya. Ini sekarang sudah lama sekali. Karena Harun Masikunya pun belum ketemu-ketemu sampai sekarang teman-teman. Hasto saja dan Hasto yang sekarang menjadi ya kasus gitu ya. Saya nggak tahu kebenarannya bagaimana, tetapi yang saya dengar ini kasus yang sudah lama sekali ya soal suara yang diajukan kepada MA agar diberikan dan putusan MA Mahkamah Agung telah memberikan sepenuhnya wewenang kepada partai politik untuk memberikan suara tersebut kepada kader terbaiknya, kader yang berprestasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika diajukan kepada KPU, tetapi KPU tidak menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung tersebut. Saya nggak tahu itu benarnya atau tidak ya, tapi informasi yang beredar seperti itu kira-kira yang saya dengar ya. Dan sekarang ya kita nggak tahu karena ini besar dan dugaan kuat bahwa ada unsur politisasi dari pihak-pihak tertentu ya untuk memilih Hasto Kristianto karena beliau ini sekjen PDI Perjuangan, sekjen partai besar seperti itu ya. Nah saya coba lihat nih, masyarakat Anda yang mengetahui itu baru tepat bahasanya.
Sampai sekarang Harun Masiku tidak ada jejaknya. Saya sangat yakin ini orang dilindungi sama KPK sendiri. Bayangin, 6 tahun Harun Masiku nggak kelihatan. Kemarin sempat beredar ya, ada rekaman CCTV gitu ya, tapi yang nggak tahu belum dapat sampai sekarang. Ada apa sebetulnya gitu ya. Nah kemudian koruptor di Indonesia senyum-senyum, koruptor di negara Korea Utara ketakutan. Ini ada apa? Laporan Hasto terkait aliran dana yang masuk ke keluarga atasan gimana Pak? Yaitu Joko Wahyudi, KW, dan Joko Widodo. KPK bubarin, nggak penting mereka hanya di remote. Bajingan kelas kakap senyum-senyum bila ditangkap ora duwe izin, kasihan orang tuanya memberi pendidikan tinggi ternyata jadi maling. Hanya kata siapa yang rajin menanam idealah yang panen seperti Hasto. Semakin mengoceh, semakin jelas menunjukkan keburukan yang tertanam di otak liciknya. Tapi kita nggak tahu juga, ini kan menjadi pro dan kontra, dan kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Hasto begini-begini, ada yang juga yang mendukung, ada juga yang membela. Jadi kita nggak tahu sebetulnya kebenarannya bagaimana. Dan makanya biarlah proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, dan nanti kita bisa menerima informasi yang lebih lengkap, yang lebih valid, dan menunjukkan kebenaran itu bagaimana, siapa sebetulnya yang bersalah, terlibat atau tidaknya, itu bisa diproses secara hukum. Karena bagaimanapun teman-teman, negara kita negara yang berdemokrasi, negara yang berlandaskan hukum, ya. Jadi ya mau nggak mau, mungkin kita berpikir by logika begini dan begitu, tetapi secara hukumnya mungkin berbeda, ya. Nah kemudian, kalau di Korea sudah jadi makanan buaya kau, tersenyum lihat wajah rakyat Indonesia sedih. Korupsi merajalela, kalau boleh saya sebagai rakyat minta tolong percepat pemeriksaan sampai tingkat daerah dibantu pasukan khusus terbaik Indonesia turun tangan untuk para koruptor. Saya setuju sekali kalau koruptor diberantas sampai tuntas teman-teman ya. Bahkan kalau seandainya berkenan undang-undang ya hukuman mati lah gitu ya untuk para koruptor seperti yang ada di negara-negara lain gitu ya. Di beberapa negara lain kan ada tuh. Saya setuju gitu ya. Karena jengkel banget kita mendengarkan kata-kata koruptor ini, apalagi orang yang korupsi. Jadi kita kena dampaknya gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya undang-undang perampasan aset segera disahkan, saya setuju juga sebagai rakyat Indonesia gitu ya. Tapi ya tidak memungkinkan rasa-rasanya itu disahkan atau dibuat undang-undangnya. Tidak memungkinkan, ya sama juga kita menjaga hak asasi manusia, ya, hak orang untuk hidup, gitu ya, dan lain seterusnya. Nah kemudian saya berdoa demi bangsa Indonesia, semoga Harun Masiku akan segera muncul ke permukaan bumi agar semua terang dan jelas. Ya Indonesia gelap bagi PDIP sang penguasa kegelapan. Jadi misalnya kalau Harun Masiku dihadirkan, itu kan menjadi dampak yang baik untuk membongkar ini semua, karena bagaimanapun ya beliau Harun Masiku itu sendirilah yang yang memang betul-betul terkait gitu ya. Nah kemudian dipansuskan saja oleh DPRD untuk menggantikan kepala daerah yang tidak hadir. Rakyat Indonesia akan mendukung. Kalian bodoh banget akibat ikuti kehendak nenek mega jabatanmu lepas. Ingat itu. Sudah tepat tindakan KPK, mantap, tahan aja, itu emang dia siapa. Dewa merasa kebal hukum, KPK is the best. Tanyain Pak, ukuran rompi orange ukuran berapa, biar pas dipakai. Wartawan minta sama KPK untuk menghadirkan, biar kalian tanya juga Hasto, biar tahu sebenar-benarnya yang terjadi dan paten berita-berita kalian jurnalis. Jadi yang bela-bela KPK orang-orang bodoh, itu kasus pagar laut yang banyak merugikan masyarakat, tidak mau cepatan pemasukan dokumen. Ini dia makanya tadi saya sebutkan bahwa dibandingkan kasus-kasus yang lainnya sebetulnya kan masih apa? Kenapa harus berpatokan? Kenapa harus terlalu fokus ke sini terus? Kasus pagar laut kemarin, mulai kasus-kasus yang lainnya, mega korupsi seperti Pertamina, seperti apalagi macam-macam ya, macam-macam. Tapi mungkin ya inilah yang masih menjadi salah satu yang harus dituntaskan oleh KPK itu sendiri.
Ya ke depan kita nggak tahu bagaimana ya. Mungkin teman-teman ada pendapat atau masukan lain atau pandangan-pandangan yang lain, boleh silakan sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.